Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Mib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan ibu siapa? Ibu Tuti, Ibu Tuti usianya berapa bu? 35 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya di Gedung Hulu. Baik, ada yang bisa saya bantu bu? Ini dok, saya mau pasang kontrasepsi. Mau panel kontrasepsi. Di sini kontrasepsi yang dipilih sudah menentukan apa belum bu? Belum dok. Baik ibu. Di sini saya akan melakukan IUD ya bu. Jadi apakah sebelumnya ibu sudah tahu IUD itu apa? Belum dok. Baik ibu. Jadi saya di sini akan menjelaskan. Jadi IUD itu adalah kontrasepsi dalam rahim ya bu. Jadi nanti ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini untuk kelebihannya dia itu untuk nilai keberhasilannya itu lebih dari 90%. Jadi ini cukup baik. Kemudian ibu tidak perlu khawatir akan adanya lupa minum apa gitu karena ini dipasang di dalam rahim ibu. Kemudian untuk masanya ini sekitar 5 sampai 10 tahun. Kemudian untuk kekurangannya ini nanti biasanya akan menimbulkan nyeri ya bu. Tapi tenang saja, nanti saya akan berikan obat anti nyeri. Kemudian ibu kalau boleh tahu haid terakhirnya kapan bu? Haid terakhir 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Pola dan lamanya apakah normal? Normal. Kemudian ibu sudah pernah persalinan? Sudah. Kira-kira berapa lama bu? Sudah lama. Sudah lama. Apakah normal atau normal? Apakah ada riwayat kehamilan ektopik? Tidak ada. Tidak ada. Nyeri saat haid? Tidak ada. Tidak ada juga. Kemudian apakah pernah mengalami anemia berat? Tidak pernah. Mohon maaf, apakah pernah mengalami infeksi seks? Tidak pernah. Tidak ada. Kemudian infeksi saluran kemih? Tidak pernah. Tidak pernah. Mohon maaf nih, apakah ada riwayat bergonta-ganti pasangan? Tidak pernah. Pernah mengalami kanker serviks? Tidak pernah. Tidak ada. Baik ibu, alhamdulillah anamnesis sudah selesai. Di sini selanjutnya ibu bisa mempersiapkan diri dengan cara kencing terlebih dahulu. Saya akan mempersiapkan alat pencuci tangan. Iya. Di sini penapisan klien IUD. Di sini yang pertama itu melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Di sini ibu sudah mengosongkan kandung kemih, ibu tadi sudah kencing. Kemudian di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan bimanual, yaitu meliputi pemeriksaan spekulum. Jadi di sini nanti saya akan memasukkan spekulum ke dalam alat kelamin ibu dan juga memasukkan jari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, di sini saya cuci tangan. Kemudian di sini pemeriksaan, di sini saya akan melakukan palpasi pada daerah perut. Di sini tidak terdapat nyeri ya bu, kemudian tidak terdapat tumor atau kelainan lain di daerah suprapubik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan panggul. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan panggul. Di sini pasien posisinya litotomi. Di sini menjelaskan apa yang akan dilakukan. Jadi nanti di sini bu saya akan masukkan spekulum dan jari saya ke area kelamin ibu. Nanti akan sedikit kurang nyaman ya bu. Di sini ditutup dulu menggunakan dup lubang, kemudian menggunakan sarung tangan DTT di sini. Pada kedua tangan. Kemudian menghidupkan lampu. Kemudian melakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Di sini tidak terdapat abnormalitas. Kemudian memasukkan spekulum cocor bebek. Caranya sama, dimasukkan, putar, kemudian dibuka, kencingkan. Kemudian jika sudah di sini dinilai pada spekulum, menilai apakah terdapat lesi, gerakan serviknya bebas, kemudian tidak ada tanda abnormalitas. Kemudian di sini mengeluarkan spekulum dengan cara dikendorkan, kemudian diputar dan ditarik, jangan sampai tertutup. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan manual dengan mengganti handscoon steril, bu. Nanti di sini saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu. Karena sedikit kurang nyaman ya. Di sini satu tangan pada bagian atas, kemudian di sini dimasukkan jarinya. Kemudian di sini dinilai gerakan serviknya bebas,
posisi uterusnya normal, tidak ada tanda-tanda kehamilan, dan tidak terdapat adanya infeksi atau tumor pada adnexa. Baik, alhamdulillah Ibu, pemeriksaan manual sudah selesai. Ya, di sini pemasangan IUD, Bu. Jadi nanti saya akan memasukkan alat ya, Bu. Di sini saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu membuka IUD, plastiknya, kemudian dibuka, dilipat ke belakang, setelah itu memasukkan pendorong ke tabungnya, masukkan, diletakkan di kemasan ya, yang di posisi mendatar, kemudian selipkan kertas pengukur di bawah IUD-nya untuk dicocokkan dengan sondit nanti. Kemudian di sini menahan kedua ujung IUD dengan tangan kiri, didorong sampai ke pangkal lengan. Ya, jika sudah, di sini diangkat sedikit, kemudian diputar untuk masukkan ujung IUD yang sudah terlipat ke dalam tabung inserter. Ya, di sini jika sudah, maka dapat disingkirkan. Kemudian di sini lampu pemeriksaan dinyalakan. Selanjutnya memakai sarung tangan steril, sarung tangan DTT. Jika sudah, di sini saya akan memasang spekulum vagina. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memasang untuk melihat keadaan serviks. Pasang, kemudian diputar, dibuka, dan dikancingkan. Jika sudah, di sini kemudian diolesi dengan menggunakan kapas pakai povidone iodine ya, diolesi pada vagina dan juga serviks. Jika sudah, 2-3 kali dapat dilakukan. Kemudian menjepit serviks dengan tenakulum pada arah jam 12. Di sini dijepit dengan hati-hati. Kemudian jika sudah, di sini memasukkan sonde untuk mengukur sonde uterus ya, dengan tekniknya tidak menyentuh, untuk menyentuh vagina. Di sini menentukan kedalaman rongga uterus, bukan sonde. Kemudian dikeluarkan, diukur, di sini 7 cm. Kemudian mengeluarkan setter dari kemasannya tadi dengan cara no touch ya, jangan sampai tersentuh. Kemudian leher biru di sini posisinya horizontal sesuai dengan arah IUD. Kemudian memegang tahanan pada tenakulum dan mendorong dengan satu tangan. Misalkan saya di sini dorong ke satu tangan. Jika sudah, di sini mendorong sampai menyentuh fundus. Di sini kemudian didorong. Di sini jika sudah, maka dapat ditarik perlahan. Kemudian di sini memotong benang 1 cm dari pintu serviks, potong. Jika sudah, maka dapat tarik. Baik, jika sudah,
Di sini jika sudah digunting, kemudian melepaskan tenakulumnya tadi, hati-hati. Kemudian dilihat dulu serviksnya selama 30-60 detik apakah terdapat perdarahan dari bekas jepitan tenakulumnya. Kemudian jika tidak, maka keluarkan spekulum dengan hati-hati, dikendurkan, kemudian diputar, jangan sampai tertutup, kemudian dilepas. Kemudian di sini meredam spekulum, tenakulum, sonde semuanya ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian di sini merapikan dengan membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, sarung tangan dan yang lainnya. Yang lainnya dimasukkan ke klorin, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Alhamdulillah pemasangan IUD telah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Dr. Mayub, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak Ibu siapa? Bu Tuti, Ibu Tuti, usianya berapa, Bu? 35 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Alatnya kedua. Kedung. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau kontrol. Mau kontrol. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini apakah adanya keganasan pada dalam rahim Ibu. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman ya, Bu, karena saya akan melakukan penggoresan pada area kelamin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, di sini Ibu silahkan mempersiapkan diri. Saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Ya baik, selanjutnya di sini saya sudah cuci tangan dan mempersiapkan alat. Di sini saya sudah memakai handscoon, kemudian ada spatula air dan juga ada spekulum cocor bebek. Baik, di sini Ibu, nanti saya akan memasukkan alat ke alat kelamin Ibu. Nanti mungkin akan sedikit kurang nyaman sih, Bu. Di sini Ibu posisinya litotomi, dan saya akan memasang spekulum vagina di sini tanpa pelicin ya, dan tidak dilakukan pemeriksaan manual atau pemeriksaan dalam sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan dengan cara seperti ini, dimasukkan, kemudian diputar. Setelah itu dibuka perlahan hingga terlihat porsionya, kemudian dikancing. Di sini jika sudah, kita masukkan spatula air ke dalam, yang panjang dia yang menetap, kemudian diputar 360 derajat searah jarum jam. Kemudian jika sudah, tarik dan diletakkan pada objek gelas, kemudian dilapisi dengan alkohol 96% atau bisa direndam. Kemudian di sini saya akan melepas spatula air, dilepas penguncinya, jangan sampai menutup, kemudian diputar dan dilepas. Baik, alhamdulillah pengambilan pap smear di sini sudah selesai.